Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita kali ini bertemakan tentang keutamaan zikir. Sekarang kita baca keutamaan zikir. Bicara masalah zikir di Al-Quran, Allah menyebut zikir itu di beberapa tempat dan tidak semua mempunyai arti yang sama. Saya kasih contoh. Kalau yang disebut di sini, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Zikirlah kau. Alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kau yang banyak. Wadhkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Subhanallah, alhamdulillah. Berarti zikir ini alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum dzikral billah. Ini juga zikir. Bidzikrillah, yaitu zikiran. Tapi ada ayat lain yang zikir itu artinya bukan zikir. Zikir itu artinya Quran. Seperti ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikir yang kedua maknanya Quran. Ya. Jadi kalau ada kalimat berzikir itu bisa jadi zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bisa jadi zikir di sini adalah Al-Quran. Kayak majelis zikir itu bisa jadi maknanya adalah majelis Quran. Mafhum? Paham? Karena Allah menyebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan zikir. Apa zikir di situ? Tulisan sama, bacaan sama, cuman maknanya beda. Al-Quran. Dalam ayat yang lain, zikir itu juga punya makna lain lagi. Apa? Ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kau ahli zikir, ai ahli ilmi. Tanyalah orang yang punya ilmu kalau kamu enggak tahu. Jadi zikir yang ketiga ini maknanya ilmu. Makanya yang disebut dengan majelis zikir itu apa? Apa majelis tahlilan ini? Bisa. Apa majelis tadarus Quran? Bisa. Atau majelis menuntut ilmu kayak malam ini? Bisa. Semuanya majelis zikir. Apalagi kalau tiga-tiganya digabung. Apa tiga-tiganya digabung? Yo ngaji Quran, yo zikiran, terus ngaji. Wah, istimewa itu. Kayak majelis maulid itu biasanya tiga-tiganya ada. Zikiran, Quran dibaca, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, itu dibacakan ayat Quran, majelis Quran. Juga di situ subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa zikiran. Dan di situ
Ada sejarah Rasul, ada yang ceramah, adalah majelis ilmu, majelis zikir. Sempurna. Tiga-tiganya ada. Okay. Makanya Rasulullah bersabda itu, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kau lewat taman surga, mampir. Katanya Nabi Musa, ya Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb, kalau aku melewati majelis zikir, masjid ono zikiran gitu, saya lewat, saya nggak tahu kalau di situ ada orang yang berkumpul sedang zikir, aksir rijli ya Rabb hatta ahdura ma'ahum, lumpuhkan kakiku sampai aku nggak bisa jalan supaya aku bisa hadir bersama mereka. Ya. Tulis di kitabnya Imam Sa'rani, nggak salah. Ketahuilah wahai para saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirin, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai berzikir kepada Allah, dan kita termasuk orang-orang yang tidak tergiur harta, tidak tergiur oleh anak, dari untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu a'dhamil awamir, dari paling besarnya perintah Allah, dan paling afdolnya amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan paling cepatnya ibadah yang menyampaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fadhkuruni, zikir, ingat aku, zikir kepadaku, sebut namaku, adzkurkum, aku juga sebut namamu. Washkuruli wala takfurun, syukurlah kepadaku, jangan kau ingkar atas kenikmatan. Karena Ba'dhu Shalihin ngomong seperti ini, sebagian orang soleh ngomong kayak gini, kadang itu aku tahu saat ini Allah sedang apa. Loh, kok bisa? Iya, saya tahu Allah ini sekarang lagi apa, saya tahu. Lagi apa? Lagi menyebut namaku. Hah? Kok bisa? Iya, karena aku lagi menyebut namanya. Allah menjanjikan, fadhkuruni adzkurukum, sebut namaku, ku sebut namamu. Maka saya ketika berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, maka Allah juga menyebut namaku. Makanya saat ini saya tahu Allah lagi nyebut namaku. Istimewa hadirin. Kemuliaan orang yang zikir kepada Allah. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah kalimatnya zikir, tidak ada. Perintahnya itu untuk orang beriman. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena zikir ini hanya sifatnya orang yang beriman. Tidak ada ya ayuhan nas dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikirlah, sebut, ingat nama Allah dengan sebutan yang banyak. Dengan sebutan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu siang dan di waktu malam. Allah berfirman, wadhkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Jangan kau jadi orang yang lalai kepada Allah, tapi senantiasalah engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh merunduk. Tadarru itu ya, ngemis ya, dan sembunyi-sembunyi di waktu siang dan malam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka bakal tenang ketika menyebut nama Allah. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, hati itu menjadi tenang. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud zikir adalah menyebut nama Allah.
Boleh pakai tasbih, boleh tidak. Ono wong lek dikiran kudu nggae tasbih, lek gak nggae tasbih kayak gak sah, gak harus. Tapi juga tasbih gak bid'ah. Boleh. Boleh. Ada yang bilang tasbih itu wong Hindu, wong Buddha. Makanya kita kalau pakai tasbih bid'ah. Nggih. Kemudian dibantah oleh ulama enggak, karena Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu dulu pernah zikiran dengan biji kurma. Biji kurma itu. Nah, itu pernah dipakai, makanya akhirnya ulama mengatakan enggak apa-apa. Ya. Masuk gara-gara tasbihan mlebu neraka. Nih, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Sesat itu wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ana wong ngene rek. La ilaha illallah. La ilaha. Malaikat lebokno neraka. Lho, wong iki dikiran tasbihan. Gara-gara tasbihan lebokno neraka. Mosok gara-gara tasbih mlebu neraka. Enggak masuk akal lah. Jadi kalau mau ngasih hukum itu dipikir yang matang. Mau ngomong bid'ah, mau ngomong ini, jangan nuduh bid'ah. Bid'ah itu dosa besar. Itu nanti di sini disebutkan oleh Imam Haddad, disebutkan. Makanya orang itu jangan dituduh bid'ah. Bid'ah itu nggak main-main itu. Bid'ah itu mau melakukan mengada-ada dalam syariat, dosa besar. Makanya kalau mau nuduh orang bid'ah itu dipikir yang matang dulu. Kalau memang sudah pasti bid'ah baru ngomong. Kalau enggak jangan. Ya. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Ya. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku selalu bersamanya ketika dia menyebutku. Ya, bersama itu bukan Allahnya bersama dia ya, maksudnya bukan zat Allah bersama, tidak. Tapi rahmatku selalu bersama dia ketika dia mengikuti menyebutku. Kemudian fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebutku sendiri, aku juga akan menyebutnya dia sendiri. Tapi kalau dia menyebutnya rame-rame, nah itu dalilnya tahlilan. Kalau nyebutnya pas zikir rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bareng-bareng, maka aku juga sebut namanya di komunitas yang banyak, yaitu para malaikat, para nabi. Makanya enggak usah heran kalau ahli zikir itu dirindukan oleh para malaikat Allah dan para arwahnya nabi dan rasul. Kenapa? Karena namanya sering disebut sama Allah. Al-Imam Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika beliau mau meninggal, malaikat datang, ngapunten wali Allah, kula badhe nyabut nyawa jenengan. Lho saiki nggih saaken wong langit iki. Loh. Ya saaken sing tak tinggal iki murid-murid. Oh, murid-muridmu gak sepiro. Yang di langit ini loh. Tiap hari Allah sebut namamu sampai mereka itu rindu untuk berjumpa denganmu. Fa inna ahlas sama mustaquna lak. Rindu denganmu. Jadi orang yang ahli-ahli zikir itu dikenal penghuni langit lebih daripada penghuni bumi. Ada orang yang di dunia ini terkenal, tapi di akhirat gak masih kenal belas. Ada yang di akhirat, ada yang di dunia ini disanjung oleh seluruh dunia. Di akhirat gak diregani belas.
Sebaliknya, ada orang yang di dunia ini nggak dihargain sama sekali, nggak digubris sama orang, tapi di akhirat terkenal orang besar. Makanya nggak ada yang tahu kita ini. Nanti hakikat kita siapa itu di akhirat. Ya, hari akhirat itu baru tahu siapa fulan, siapa faltan, man fulan wa man allan. Ya. Jadi jangan ngeremehin orang dan jangan sombong. Ya. Kam min masturin fid dunya masyhurun fil akhirah, atau kam min masturun fil ardi masyhurun fis sama. Nggak sedikit orang di dunia kan sing kenal kabeh, di langit kenal kabeh. Nah, itu. Caranya gimana? Zikir. Kemudian kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, ya ini satu apa ini? Sak tengkil kan? Bahasa Indonesia ini sak tengkil kan? Sak tengkil aku akan ya dhira, satu dhira ini ntar syibir ini. Kalau dia mendekat kepadaku satu apa rek? Satu kilan. Ya padha basa Jawa kil-kilan ya. Ya. Satu jengkal, nah bukan satu jengkal. Satu ini saya mendekat satu dhira. Kalau dia mendekat satu dhira, saya mendekat satu bab. Satu bab itu satu langkah. Kalau dia datang kepadaku jalan, aku datang kepadanya lari-lari kecil. Itu semuanya ibarat. Jadi kalau panjenengan mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada sampean. Rahmatnya Allah, perhatiannya Allah lebih cepat, lebih dekat kepada panjenengan. Itu menunjukkan apa? Kemurahannya Allah. Umpamane ngene, kon bantu aku 1 juta tak kei 10 juta. Kon ngeki aku beras 1 kilo tak walikno 1 ton lho. Itu kan satu menunjukkan bahwa aku lebih dermawan dari yang kau kira. Nah, ini seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa asdaha 'inda amalikikum. Mau enggak kalian aku beritahu paling afdalnya amal-amalmu dan yang paling suci di mata Tuhanmu dan yang paling tinggi mengangkat derajatmu, bahkan lebih afdal dari kau sedekah emas dan sedekah uang. Bahkan amalan ini lebih afdol daripada engkau bertemu dengan orang kafir harbi, kemudian mereka memenggal kepalamu atau kamu yang menggal kepalanya. Jihad fisabilillah. Mau enggak ada amalan yang keutamaannya lebih dari itu semua? Sedekah emas, jihad fisabilillah. Ya. Kemudian apa mana iki? Ya. Apa amalan apa itu ya Rasulullah? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Apa itu? Zikrullah. Zikir datang Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah manusia beramal suatu amalan yang paling bisa diharapkan untuk menyelamatkan dia dari azab Allah seperti zikir. Jadi zikir ini menyelamatkan kita dari azabnya Allah.
Wa qala alaihi salatu wassalam la dzikrullah bil ghadah wal 'ishi afdal min hatmis suyuf fi sabilillah. Zikiran, duduk zikir kepada Allah di waktu siang hari ataupun di waktu malam hari itu lebih afdal daripada kau hunuskan pedangmu untuk jihad fi sabilillah, atau lebih afdal min i'ta'il mal sahan. Ya. Lebih afdal daripada engkau ngerojok. Sahan itu ngerojok duitmu ke wong miskin. Ya. Ngalirin duitmu untuk orang miskin. Jadi bayangkan keutamaan orang sedekah ke orang miskin yang buahnya itu berapa. Tapi ini zikir enggak kalah hadirin, dikatakan lebih afdal. Rasulullah bersabda, permisalan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti bedanya orang mati dan orang hidup. Menungso mbek bangkai. Jadi jenengan intinya gini, orang yang sering zikir kepada Allah ini orang hidup. Tapi orang kalau nggak pernah eling mbek Gusti Allah, durung mati di sini. Orang ahli zikir dengan tidak itu bedanya kayak manusia hidup dan manusia mati ini. Kalau jauh bedanya. Maka itu berbanyak zikir. Wa mathalu syajaratil khadra baina syajaril yabis. Orang yang ahli zikir dengan orang yang enggak ahli zikir itu perbedaannya seperti satu pohon yang rindang dan satu pohon yang kering kerontang. Ya. Nek sing rindang iku dinteni buah. Tapi nek sing kering kerontang, sing enak iku dipotong digawe kayu bakar. Makanya kayu bakar itu nyarinya yang kering kerontang itu. Ya. Kemudian wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin. Orang yang zikir di tengah-tengah orang yang lagi lalai. Wong sing lali mbek Gusti Allah, ngomong ngrasani dan lain-lain iki zikir. Permisalannya seperti seorang yang jihad fisabilillah dengan orang yang lari dari medan perang. Wa ma warada fil amr bidzikir fi fadlihi min al-rasul. Wis nek ngomong tentang keutamaannya zikir, nih hadirin, tentang keutamaannya orang itu berzikir kepada Allah itu banyak betul yang nggak mungkin saya bisa tulis semua. Nah sekarang kita akan bicara tentang cara zikir. Nah ini carane zikir ini apa? Qala ulama afdalu dzikir maka bil qalbi wal lisan jami'an. Zikir itu 3. Zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicampur hati. Itu paling afdal. Ada yang lisan tok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati enggak zikir. Ada yang hati tok zikir. Mana yang paling afdal disebut zikir lisan wal qalb? Paling afdal hati dan lisan. Mana yang lebih afdal, jahri atau sirri? Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana yang lebih afdal? Kata Syekh Sya'rani, untuk orang yang bidayah masih pemula,
belajar zikir supaya betul-betul manfaat, afdalnya jahri. Afdalnya jahri. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah zikir. Jadi kalau yang pemula afdalnya gitu. Kalau enggak pemula afdalnya sirra. Itu sudah yang ahli-ahli zikir. Kalau kita untuk pemula lebih marem, lebih manjur kalau zikir itu dengan mengeraskan suara. Kemudian wa dzikrul qalb ala infiradi afdal min dzikir lisan ala infiradi. Yang kedua adalah zikir hati tanpa lisan. Yang ketiga lisan tok. Kata ulama yang ketiga lisan aja ini nggak ada untungnya. Untungnya cuma satu, daripada ngrasani wong. Daripada riba lebih afdal zikiran. Wis itu aja untungnya. Qultu wa ma'na dzikrul qalb an takuna surat dzikr al-jali 'ala lisan hadiratun fihi wa jari 'alaih. Yang dimaksud zikir dengan hati itu apa? Zikir dengan hati itu adalah surahnya zikir itu mengalir dari lisan nyambung ke hati, ya. Ala lisan hadiratan hadir wa jariyatan alaih dan mengalir. Ya, makna zikrul qalb, surahnya zikir, gambarannya zikir mengalir, yang biasanya mengalir dengan lisan itu suratul dzikir al-jari ala lisan la ilaha illallah yang biasa disebut lagi itu hadiratun hadir di dalam hati, ya, dan mengalir. Masalan ma idza qala dzakir bi lisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha bi qalbi. Dan orang yang ngomong la ilaha illallah hatinya juga harus la ilaha illallah, jangan lisannya aja. Wa qad yakunu makna dzikrul qalb bi an yakuna makna dzikr jari 'ala lisan hadiran fihi mithil an yakula bi lisan la ilaha illallah wa yakunu makna hadhil kalimah syarifah alladhi huwa infiradul haq billahiyah hadiran fil qalb wallahu a'lam. Al-Imam Sya'rani mengajarkan zikir kepada kita, khususnya paling afdalnya zikir yaitu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Cara menyebutkannya tak ajari zikir ya supaya luwih mantep. Nek pas zikir niku supaya mantep. Orang kalau zikir itu maknanya la ilaha illallah dipahami dulu. Paling afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Setelah kita memahaminya baru zikir. Kalau zikir nggak paham, ya iku mau. Untungnya mek daripada ngerasani wong mending zikiran. Artinya la ilaha illallah itu apa? Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan iku la Roma Irama. Kon iki muridé Roma Irama. Jadi Roma Irama la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Si ilim lagune Roma Irama. Itu kan tafsiran Roma Irama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yuk, monggo saya cari dulu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah itu artinya la, tidak, ma'bud yang disembah, tidak ada yang disembah. Bihaqqin dengan benar. Ada yang disembah tapi enggak benar. Itu disembah agama-agama lain atau berhala. Tapi ini enggak, la ma'bud
ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan benar fil wujud, di dalam semua alam semesta ini, illallah, kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang patut disembah dengan benar di alam semesta ini kecuali Allah. Coba ikuti, jadi ngomong la ilaha illallah, artinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang disembah dengan benar dalam alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar di alam semesta ini kecuali Allah. Wes, iku la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Memiliki dua tekanan. La pertama nafi, illa kedua itsbat. La, tidak ada illallah kecuali Allah. Mek Allah tok. Sing gak ini dalam bahasa Arab nafi. Enggak ono. Mek kecuali Allah. Itu kan satu tekanan. Gak ono rek kecuali. Makanya dua nafi dan isbat itu afdolnya ditekan ketika zikir, karena disitulah hakikatnya zikir itu dalam hati. La illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Iku carane zikir. Masya zikir ini kon iki turu kok zikiran ini. La illallah, la illallah. Nah, ada lagi hadirin. Ini nyambung ke sini. Nyambung ke sini. Nah. Ketika kita zikir, kemudian kita ini melayang atau ngelambiar. Apa ngelambiar bahasa Indonesia ini? Pecah konsentrasi. Untuk nariknya lagi itu dengan tangan. Kau nyoba ya pas zikiran, nih pas zikiran di omah, tasbih atau zikiran. La ilaha illallah, la illallah. Kalau sudah dapat 50-60, mulai ngelambiar. Giling kabeh. Gerakkan tangan ini. Contohnya ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini jari begini kan. Makanya sebagian mazhab pas sholat itu asyhadu la ilaha illallah. Ini tuh juga ada artinya. Narik hati ini supaya tetap fokus. Sampai coba. Nek pas zikiran bengi, la
konsentrasi. Kalau lali, kalau belamir, tarik. Ada lagi yang mungkin. Ya, pernah ndelok kiai pikiran. Itu lebih ayo. Ini loh, zikir itu diberi keutamaannya tapi nggak diberi caranya. Sembayang, wa aqimus shalah, caranya sembayang mulai dengan takbiratul ihram, mulai dengan ini salam terakhirnya, jadi diajari. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a haji, diajari ihram sih, kemudian tawaf kudu, kemudian wukuf di Arafah, diajari. Sekarang zikir itu caranya gitu. Makanya kata ulama, bebas. Apapun caranya, yang penting intinya zikir dan tidak merendahkan zikir nama Allah. Umpama ono thariqah Syadziliyah, la illallah, la illallah, la illallah, la. Mereka tamayul. Karena dengan tamayul ini zikir itu lebih gampang, fokusnya itu lebih mudah. Ada thariqah Naqsyabandiyah dan thariqah Alawiyah. Thariqah saya thariqah Alawiyah. Nek zikir menang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mau gini-gini. Kami tidak menganut itu. Ada thariqah Rifaiyah. Saya pernah sama Habib Umar. Ya. Allah. Zikir ini. Allah. Nanti Allahnya juga. Kau nek gak bingung apa wong-wong. Nih. Macam-macam thariqah Tijaniyah. Ada thariqah Jalaluddin Rumi. Dari Allah tuh. Kalau mau zikir pakai jubah dulu. Terus jubahnya dilepas. Setelah itu tangan kanan di atas, kiri di bawah. Muter. Tangan ini menerima dari Allah anugerah dan ke bawah di sumber, salurkan ke sesama manusia. Jubah dicopot, dunia dilepas dulu. Jubah itu ibarat dunia. Lihatnya dikiran itu coplok sing dono. Macam-macam. Boleh enggak? Boleh. Sing gak oleh itu ngene lho. Nggo bendera subhanallah walhamdulillah culeken ae wong. Pikir padamu ndelok Bon Jovi konser. Kalau sudah kalimatnya subhanallah itu zikir. Lah masuk zikir ngono. Saya pernah hadir sampai pulang loh. Hadir majelis taklim, joget-joget ini, ya hanan. Apa ini? Ono sing kadang-kadang ya. Kalau habaib ini thariqah mereka mesti alawi. Terus ngajari wong sholawatan,
gak beres. Bisa dia ngajinya nggak paham, ya. Bisa dia nggak ngikuti jalur kakeknya. Habib Abdurrahman Segaf, anaknya Habib Muhammad bin Ali Maulid Dalmilah. Beliau tuh kalau di Masjid Segaf itu, kalau yang pernah ke Hadramut ada masjid namanya Masjid Segaf itu, nek mimpin zikir bawa pentung, bawa tongkat. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ono sing la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kawane wis. Ya, zikiran sing anteng. Jadi cara zikir itu macam-macam. Ada pegawainya satu, khodimnya satu. Oh, jadi ini konten pentung kemarin ini nanti namanya, nggak dipentung-pentung sampai habis. Tanya santrinya, ngapunten beb, sampean kulo obat dipentung, niki nah, kono bamu mbok gawe-gawe. Niki obat mah gak kroso, sudah zikir lupa obat dewe, biarkan. Kalau kamu, gawe-gawe, saya nggak mau. Kalau geraknya itu dengan sendirinya refleks nggak apa-apa. Jadi itulah toriko. Toriko itu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikir yang diajarkan guru-guru mursyid masing-masing. Macam-macam jadi. Pokoknya nggak boleh kepada hayat atau satu cara yang nggak pantas. Gawal serban, subhanallah, alhamdulillah, ini joget-joget, nah itu gak tepat. Orang sing pikiran nanti rokokan, gendeng, nyunyuin rokok gue, terus itu gak karu-karuan, gak boleh. Ya, gak apa-apa. Ada satu sholawatan yang memang rodok meriah, biarkanlah untuk mereka tamayul. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Saya tepat lah, senengnya hatiku, senengnya hatiku, senengnya hatiku. Ya, apa kesidaku? Apa pertamanya kesidaku? Ya hanana, dhaharadinul mu'ayyad. Ya, muncullah agama yang diperkuat. Ya Allah, dhaharadinul mu'ayyad biduhulin Nabi Ahmad, karena munculnya Nabi Muhammad. Ya senenge hatiku, ya itu saya akal. Ya senenge hatiku kanjeng Nabi lahir Allah. Ya anak gak apa-apa, cocok saya ambil lagune ku cocok nih. Ya sing gak cocok ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah mati lagune ku mesti ya Allah bi husnil khotimah iki gak apa-apa ya, ini gak tepak kabeh nih. Jadi kudu napa niku, sesuatu itu gosida itu dilihat mana yang meriah, mana yang enggak meriah, dengerin. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kiki. Ya. Rabbi inni ya dha sifatil itu doa yang ditulis Habib Ali Habsyi buat bangun malam. Murid-muridnya minta doa yang dibaca kalau buat bangun malam, ditulis kan Rabbi ini ya dha sifatil aliyah, ya Allah daimun bil fina uridu atiyah, ya Allah Rabbi itu yang dibaca. Iki terus digawe itu apa? Qasidah dadi joget, ayo karu-karuan. Makanya zikir seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut.
masalah zikir ini panjang lagi. Ya, masalah zikir ini panjang dan fungsinya nanti apa. Masih penting sampean beb kula manut thariqah napa niki beb. Sampean harus berthariqah. Harus berthariqah. Kalau berthariqah itu apa? Harus dibaiat afdolnya. Tapi kalau nggak dibaiat nggak apa-apa. Nggak harus dibaiat. Walaupun ada thariqah-thariqah yang harus baiat. Kalau thariqah kami, thariqah alawiyah nggak perlu baiat. Pokoknya kon melok zikiranku, berarti kon thariqahku. Apa zikiranku? Ratib haddad. Baca enggak di sini ratib haddad? Berarti kon thariqah alawiyah. Tetapi kan saya belum dibaiat, enggak harus. Kon mau ratib haddad, kon mau ratib latos, berarti kamu sudah mengikuti thariqah alawiyah. Enak kan? Jadi nggak harus dibaiat. Dibaiat kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya sudah. Terbuka. Itu perbedaan thariqah alawiyah dibanding thariqah yang lain. Thariqah Sadiliyah Naqsabandiyah sampai harus dibaiat. Tapi thariqah kami alawiyah tidak ada baiat-baiatan. Pokoknya ikut wacoanku, coroku, thariqahku. Terbuka. Nggak eksklusif. Kalau thariqah-thariqah yang lain itu kadang-kadang ya mereka tuh punya cara untuk zikir sampai kalau mau ngikuti di baiat dulu. Setelah di baiat baru dibimbing. Kalau kita alawiyah enggak. Ya. Semuanya ada plus minus. Istilahnya ada apa? Bukan minus ya, ada kekurangan kelebihannya. Kalau yang thariqah alawiyah enaknya semua orang bisa masuk, nggak usah repot-repot cari mursyid, istilahnya cari yang namanya baiat dan lain-lain. Tapi karena seperti itu akhirnya kurang diarahkan. Tapi kalau yang harus pakai baiat itu enak. Sebab tiap kali Anda sudah saya baiat, wis gak iso nang ndi harus ngikutin. Dan itu harus saya bimbing sampai dekat sama Allah. Di thariqah alawiyah juga ada mursyid yang bimbing, cuman nggak harus dengan baiat, itu nggak harus. Terus kau melok mbak aku saiki ya, sampean sekarang ini ngaji di sini, saya ajari zikir, terus setiap hari apa baca rotib, baca maulid, ya wis iki thariqah alawiyah, ya wis iki. Dan semua thariqah itu selama berpegangan dengan kitab dan sunnah benar. Dan semua mengantarkan mendekatkan kita sama Allah. Thariqah asasnya kitab dan sunnah. Melanggar kitab dan sunnah buaan. Saya kemarin dulu mempelajari satu thariqah, di mana thariqah ini sudah lama di Indonesia, mempunyai satu sholawat. Sholawatnya ini bagus, tuh. Sholawat ini dipakai untuk acuan dalam berthariqah oleh mereka. Jadi akhirnya gara-gara sholawat ini jadi komunitas berthariqah. Saya ditanyai orang tentang ini, sebab jamaah saya ada yang banyak yang ikut. Suaminya, istrinya ikut saya ngaji, suaminya ikut itu, atau sebaliknya. Terus kok kayak ada gesekan dengan mursyidnya yang memerintahkan kok beda dengan saya atau gimana, hingga akhirnya mereka minta kepastian dari saya, ini thariqah benar apa tidak. Saya bilang saya minta bukunya. Saya dikasih bukunya, saya baca pertama sholawatnya, apik, bagus sholawatnya dalam segi arti ya, nggak ada masalah.
istimewa. Saya baca yang kedua, sholawat ini bisa diamalkan oleh siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, bahkan muslim maupun non muslim. Tak tutup jebret, gak jelas. Dia mau sholawatan diamal non muslim dulu ya. Dia ini ketauhidannya sama Allah itu sudah salah. Terus sholawat itu kan menyebut ya Allah, limpahkan sholawat serta salam ya Allah. Allah sapa sing dimaksud kowe iki? Oh ini gak beres. Gak beres. Gimana Bib? Metuwa gak beres. Mana ada sholawat diamalkan non muslim? Ini sholawat bagus dan bisa diamalkan non muslim. Enggak, belum masuk di sini saya. Gimana wong kafir nyembah Yesus sholawat? Wong kafir nyembah sapa itu? Sing napa? Tuhan sing Buddha itu. Tuhan wong Buddha. Buddha Gautama. Nah, terus nyembah sholawat. Nyembahe Buddha Gautama terus sholawat kan masuk. Berarti tidak benar ini. Tapi sholawatnya benar. Ya. Makanya hati-hati. Terus ojo sing aneh-aneh kok. Sholawat itu wocon. Lu tapi harus dibayar, gak mesti, gak usah. Lu Beb, saya baca gak pakai dibayar. Bisa selama itu sholawat artinya baik, amal no. Saya punya sholawat banyak. Sampai beli aja kitab namanya Sa'adatul Darain fi sholati ala nabi sayyidil kaunain, karangannya Syekh Yusuf Nabhani. Sholawat al-fatih lima publik wal khatim lima sabat, sholawat semuanya itu ada. Amalkan wis di situ semuanya. Afdol dapat ijazah afdolnya, tapi kalau enggak masalah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.